Tiongkok adalah sebuah negara yang dikenal dengan sebutan Republik Rakyat Tiongkok ya. Memiliki sistem pemerintahan otoriter yang didominasi oleh Partai Komunis Tiongkok atau PKT ya disingkatnya. Nah, partai ini tuh memegang kendali penuh atas kebijakan politik dan pengambilan keputusan di tingkat nasional ya. Pemimpin tertinggi seperti presiden dan perdana menteri berasal dari internal partai gitu. Sistem ini tuh menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama. Secara ekonomi, kalau dilihat secara ekonomi, Tiongkok itu telah mencatat pertumbuhan ekonomi yang luar biasa ya. Dalam beberapa dekade terakhir, transformasi ekonominya dari agraris menjadi industri dan teknologi telah menjadikannya salah satu ekonomi terbesar di dunia. Lalu Tiongkok juga menjadi pusat produksi global dan pemain kunci dalam inovasi teknologi. Namun, tantangan seperti ketidaksetaraan ekonomi dan isu lingkungan juga menjadi fokus dalam perjalanan pembangunannya. Jika kau bicara soal sosial ya, Tiongkok tuh memiliki populasi yang sangat besar dan beragam tentunya. Lebih dari 1 miliar penduduk. Negara ini menjadi rumah bagi berbagai kelompok etnis dan budaya. Urbanisasi telah meningkat secara pesat, menciptakan pusat-pusat perkotaan modern, meskipun terdapat pencapaian signifikan dalam mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan ya. Terus tetap ada tantangan seperti ketidaksetaraan regional dan akses pendidikan gitu. Budaya Tiongkok juga yang kaya dengan sejarah dan tradisi memberikan kontribusi besar terhadap identitasnya. Warisan seni tradisional seperti lukisan, seni pertunjukan, dan karya sastra atau terus dihargai ya karya. Nah, seiring dengan itu Tiongkok juga mengalami perkembangan budaya modern tentunya, termasuk industri film, musik yang semakin berkembang. Tiongkok terus menjadi kombinasi yang unik antara warisan kuno dan kemajuan modern. Kalau kita bicara kebijakan politik di Tiongkok ditandai oleh ya tadi dominasi Partai Komunis Tiongkok ya, PKT, yang menjalankan pemerintah otoriter. Partai ini memegang kendali penuh atas berbagai aspek ya, kehidupan politik, ekonomi dan sosial di negara tersebut. Lalu salah satu aspek utama kebijakan politiknya adalah pemeliharaan stabilitas politik dan keamanan negara dengan menekankan kontrol ketat terhadap opini dan aktivitas politik oposisi. Dalam mengelola ekonomi, kebijakan Tiongkok tuh sering kali mencakup perencanaan jangka panjang dan implementasi proyek-proyek infrastruktur besar. Pemerintah berperan besar dalam mengarahkan sektor ekonomi, termasuk dalam mendukung pertumbuhan industri, teknologi, dan perdagangan. Meskipun menerapkan reformasi ekonomi, pemerintah tetap mempertahankan kontrol terhadap sektor-sektor kunci. Kebijakan sosial Tiongkok mencakup segala aspek, seperti pengelolaan populasi yang melalui kebijakan 1 anak ya, yang kemudian diubah menjadi 2 anak sekarang, dan upaya pengetesan kemiskinan. Tiongkok juga memiliki program-program untuk memproduksi urbanisasi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Namun, kebijakan-kebijakan ini itu seringkali bersifat top down dan dapat menciptakan tantangan terutama dalam hak asasi manusia tentunya. Lalu menurut pendapat saya tentang Tiongkok ini, evaluasi keberhasilan kebijakan politik di Tiongkok itu adalah subjektif ya, dan bergantung pada parameter yang diutamakan. Dalam beberapa dekade terakhir, Tiongkok tuh telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang luar biasa ya,
mengangkat jutaan orang dari kemiskinan dan menjadi kekuatan global. Kebijakan ekonomi yang terfokus pada pembangunan industri dan teknologi telah membawa dampak positif, namun juga kebijakan politik di Tiongkok itu juga disertai dengan beberapa kontroversi, terutama terkait pada hak asasi manusia ya, dan kebebasan politik, terus pengawasan ketat terhadap opini politik, media, dan aktivitas oposisi memunculkan keprihatinan di tingkat internasional. Beberapa mengkritik kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga, sehingga kebijakan politik itu di Tiongkok dianggap berhasil atau tidak akan sangat tergantung pada perspektif dan nilai-nilai yang ditekankan dalam penilaian tersebut. Mungkin segitu aja. Terima kasih sebelumnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.